Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farhan, apa kabar Mas? Mas tadi kayaknya mikrofon saya bermasalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suara saya terdengar Mas ya? Siap terdengar, Bapak. Oke, tadi sempat bermasalah punya mikrofonnya. Salam. Mas Ahmad, apa kabar Mas Ahmad? Mas Ahmad, Sandi apa kabar? Oh, Lancar sedikit Bapak. siap. Kak Fadila, apa kabar? Izin alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah, siap. Baik, karena sudah masuk pada pukul 8, apalagi kalau di Surabaya udah lebih ya. Di sana udah jam berapa, Mbak? Apa Dila? 8 lewat berapa di sana? Ada selisih 5 atau 10 menit? Ya, kita mulai saja ya. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan pertemuan kita pada hari ini dan kita sama-sama diskusikan progres ya. Progres rencana atau rancangan aktualisasi yang sudah teman-teman susun. Pada kesempatan ini kita akan simak atau ikuti bersama yang belum kebagian presentasi kemarin ya. Dan teman-teman yang lain tuh boleh atau diharapkan bisa memberikan feedback ya, bertanya atau memberikan masukan gitu, boleh banget ya, supaya diskusinya berjalan dengan lancar dan lebih hidup ya. Kalau Mas Ahmad Sandi kemarin sudah belum? Izin Bapak untuk presentasi saya belum. Belum ya? Boleh sekarang. Siap Bapak. Silakan Mas Ahmad Sandi, kita langsung saja ya. Punya Mas Ahmad Sandi untuk dipresentasikan sudah sampai di mana? Syukur-syukur sudah bab 1 bab 2-nya ya. Siap Bapak. Mohon izin untuk share screen Boleh, Bapak. boleh banget. Izin Bapak, apa sudah terlihat dengan benar Bapak? Sudah terlihat. Silakan Mohon izin Mas. Bapak untuk judul saya. Siap. Izin Bapak, berikut adalah rancangan saya. Dan saya di sini sengaja dikosongkan judulnya Bapak, karena hari Senin saya habis konsultasi dengan mentor dan judulnya berubah Bapak. Oh Bisa gitu. Ya. dibilang ganti isu. Jadi untuk bab 3-nya langsung saya revisi dan sebagian dari bab 1-nya saya hapus dulu Bapak. Begitu. Boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus berikut untuk isinya saya ambil contoh dari yang Bapak berikan. Yang ada stabilo kuningnya ini yang perlu dibenahi. Siap. Ada daftar isi, tanpa tampil gambar belum ada. Untuk bab 1 Oh, sudah ada. Mas Ahmad punten ke atas. Oh siapa Mas? Ke atas ke yang kata pengantar. Coba. Kata pengantar. Nah, biar kita samakan. Oke, kepala pusjar. Nah, ini kepala pusjarnya tambahin ya. SKTAN. Bisa diedit nggak, Mas? Oh, izin Pusjar Bapak, saya SKTAN. SK. Pusjar SKTAN. Besar semua. SKTAN. Ya. Siap. Nah, lalu di kepala kesatuan. Nah, setelah nomor 4, Siap. punten ditambahin juga sebelum saya ya. Oh siap eh, Bapak. eh, koordinator koordinator Oh, koordinator ya, layanan
pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan. Pusjar SKTHN LAN juga. Bapak Tony Syarif. Tony Tahun izin Bapak. biasa biasa ya. Tony Syarif. Sementara dulu saya agak lupa juga. Siap, Bapak. SIP. Nanti apa saya koreksi ya. Nah, tapi teman-teman Siap. yang lain nanti diperhatikan ya untuk urut-urutan di kata pengantar usahakan seperti ini ya. Jadi di Pusjar Eskatan itu ada betul ada Pariadi sama ada Pak Tony. Cuman kalau yang di limanya itu Mas Ahmad Pusjarnya samain dengan yang atas. USJAR-nya kecil. Oh, siap. Nah, gitu. Itunya yang besarnya hanya P-nya saja. Ya, begitu Mas ya. Yang lain diikuti ya. Lanjut Mas Ahmad. Apa isi? Daftar tabel masih kosong Bapak. Masuk ke bab 1. Silakan Mas Ahmad sambil mendeskripsikan ya. Atau sambil menjelaskan dari mulai bab 1 ini ya. Singkat-singkat saja. Siap Bapak. Izin berikut isi dari bab 1 saya mengenai latar belakang ASN. Jadi pembangunan nasional bangsa Indonesia menuju Indonesia tahun 2045 itu perlu sumber daya manusia aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tapi juga memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi. Di ASN memiliki peran strategis sebagai motor penggerak birokrasi dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ini menggantikan undang-undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan ASN, meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Di dalam undang-undang ini menekankan juga pentingnya pengembangan birokrasi, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, dan penguatan budaya kerja untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sesuai dengan core value ASN yaitu berakhlak. Jadi dalam undang-undang tersebut, setiap CPNS atau CSN wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi. Dengan demikian, undang-undang ASN yang baru diharapkan jadi fondasi dalam mewujudkan ASN sebagai pelayanan masyarakat yang profesional dan penggerak utama reformasi birokrasi baru Republik Indonesia. Bagus Mas, bagus. Lanjut Mas. Langsung saja, Bapak. Latihan dasar CPNS merupakan manifestasi dari proses pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi. Latihan dasar tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan kompetitif kognitif semata, tetapi lebih mengutamakan pada pembentukan karakter, sikap perilaku bela negara, dan internalisasi nilai-nilai dasar ASN. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap CPNS memiliki integritas, kesiapan mental, dan profesionalisme sebelum diangkat secara penuh menjadi pegawai negeri sipil.
Nah, melalui kegiatan LASAR, CPNS dibekali pemahaman dasar mengenai dasar-dasar ASN, nilai-nilai dasar ASN, tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik, serta kemampuan untuk menerapkan core value ASN beralat, sehingga dalam setiap tugas dan kegiatan, CPNS dapat bekerja sesuai dengan nilai dasar ASN dengan memberikan perubahan dan dampak positif bagi masyarakat. Nah, terus yang ini saya masih mau izin salah Bapak. Belum saya ganti yang ini Bapak. Nggak apa-apa, Karena nggak apa-apa. ganti judul. Izin untuk saya hapus dulu ya Bapak. Boleh, boleh. Nah, isunya bukan yang ganti saya. Ada perubahan ya? Siap, Bapak, ada perubahan. Nah, berikut yang Nah. menjadi core isu pembahasan Nah. isunya ada di sini Bapak. Nanti tinggal menambahkan. Baik. Nah, sebelum masuk kepada deskripsi isu, di antara paragraf yang atas dan paragraf yang setelah menganalisa itu Ya. Masuk kepada informasi pelayanan publik. Informasi pelayanan publik situ nanti oleh Mas Sandi diimprovisasi ya. Jadi masuk dulu. Ini kan nanti isu yang diangkat itu adalah permasalahan pelayanan ya di tempat. Nah, di situ nanti disantumkanlah undang-undang pelayanan publik, kemudian regulasi turunannya gitu ya. Bahwa pelayanan publik itu adalah pertama memang tadi sudah disampaikan di atas adalah salah satu peran ASN. Ya intinya di paragraf yang ini bercerita dulu tentang pelayanan publik ya sebelum masuk kepada isu ya. Ya, Pak. Ya, gitu Mas. Lanjut Mas. Karena judulnya masih ganti lagi Bapak. Jadi sebagian saya isi sampai segini saja. Oke, ya, siap. Lalu lanjut ke bab 2 tentang profil instansi dan peserta Bapak. Yang Siap. profil lembaga dan kerja. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau disingkat Kemenimipas adalah kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang berfokus pada pelayanan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian serta pemasyarakatan. Nah, Kemenimipas merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibagi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 sampai 2029 tanggal 21 Oktober 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham dibagi menjadi satu kementerian koordinator dan 3 kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, kemudian Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Itu disingkat aja Mas. Ya, Oh, sekarang ke disingkat. bagian bawah ya. Ini untuk updating menterinya nggak itu udah yakin nih Pak Andi Agtas ya? Oh, siapa Pak? Belum, saya ganti. Oh ya nanti disesuaikan terus ke bawah lagi Mas. Ya, ini sudah ada tugas dan fungsi. Oke. Terus ke bawah lagi. Nah, Mas Ahmad Sandi ini Siapa Pak? di instansi mana nih? Siapa Pak? Di rutan kelas 2B Bangkalan Pak. Nah, ini masuk yang paragraf terakhir ini ya. Masih Oke. belum selesai. Oh, belum. Siap. Oh, ini belum dilengkapi ya? Oke, Siap, siap. belum lengkap Pak. Nah, nanti ketika bicara atau cerita rutan kelas di 2B Bangkalan ini, nanti di input atau di insert juga fotonya Mas ya. Oh, siap. Foto gambar kantornya Mas Ahmad ya. Jadi supaya ada gambaran ketika sebelumnya bicara kementerian ini pas langsung terus turunannya kantornya Mas Ahmad ditambahi dengan fotonya ya. Siap, Jadi Pak. si pembaca itu dapat gambaran oh ini loh foto kantor kelas 3 Bangkalan itu. Lanjut Mas. Lanjut ke profil peserta. Berikut tentang saya Bapak dan tugas saya Oke, sebagai siap. penjaga tahanan di sini.
Jadi dasar hukum utama penjaga tahanan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Oh iya iya iya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan pelaksana teknis seperti Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan lapas atau rutan. Jadi petugas pengamanan itu wajib menjaga keamanan, ketertiban, serta memenuhi hak-hak dasar tahanan sesuai standar prosedur operasional atau SOP. Penjaga tahanan adalah unsur pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertugas di unit pelaksana teknis baik lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Jabatan ini bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan, tata tertib, serta perlindungan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan tahanan untuk mendukung tercapainya satuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila. Mas Ahmad, saya pengen dapat gambaran tugas Mas Ahmad sehari-hari di sana seperti apa sih? Tugas penjaga tahanan itu seperti apa? Izin Bapak, sebenarnya tergantung UPT-nya Bapak. Cuma untuk di Bangkalan ini kami yang CPNS itu masih rolling Bapak. Jadi kadang di staf, kadang di pengamanan, Oh, masih jadi itu tidak Bapak. tidak selalu di lapangan ya, pasti di rolling ya. Siap Bapak, Kalau masih. untuk di lapangan seperti apa, Mas? Untuk di lapangan kami apabila di blok itu ya tentu Bapak menjaga keamanan Bapak. Seperti apa tuh? Jadi Seperti apa konkretnya? contohnya kalau dari pagi, shift pagi itu jam 7 sampai jam 1 siang. Nah, kami itu mengawasi WBP itu selama bukaan, Bapak, jam bukaan. Jadi warga binaan itu tidak sepenuhnya di dalam sel terus, Bapak. Ya, Ini setiap hari itu. siap setiap hari. Jadi kalau di sini itu jam 8 sampai jam 9 itu WBP itu dikeluarkan dari selnya, Bapak, di Hmm. lapangan atau di fasilitas yang ada di wilayah blok, Bapak. Entah itu mau berjemur atau mungkin lari-lari pagi atau ke masjid, potong rambut, itu Pak. Jadi kami mengawasi di jam-jam tersebut. Oh, yang buka sel bukan Mas Ahmad ya? Siap, saya juga Pak. Oh, bukan juga. Jumlah warga berapa di sana, Mas Ahmad? Izin Bapak, untuk hari ini ada 365 Pak, per hari. Terus kalau petugasnya? Untuk petugas 72 Bapak, termasuk karutan, staf, dan pengamanan. Menurut Mas Ahmad itu apa namanya? Cukup mewakili atau kurang? Izin Bapak, terus terang sih kekurangan personil Bapak, tapi ya karena alhamdulillah di sini itu kondusif Bapak. Jadi kami itu selalu melakukan pendekatan persuasif ke warga Oh, keren binaan. keren. Keren keren. Jadi enggak apa kami halusi Bapak, tapi sambil kami bina. Keren keren. Karena kalau kita memaksakan kehendak kita galakin itu pasti memicu kerusuhan, kericuan Bapak. Pasti pewalaan dengan jumlah segitu Bapak. Oh gitu ya. Iya. Terus ini apa? Kalau secara kapasitas gimana, Mas? Izin Bapak, untuk kapasitas sebenarnya satu Indonesia itu over kapasitas semua Bapak. Oh, Tidak ada yang tidak over. kalau Kalau di sini contoh di kapasitasnya 116. oh semestinya maksimal segitu. Tapi Tapi dengan malah undang-undang KUHP yang baru ini kan diharapkan yang salah itu nggak langsung dipenjara. Jadi oh sanksi sosial. Itu salah satu upaya untuk mengatasi overkapasitas itu. oh iya iya. Jadi kalau sebatas saksi belum ditahan ya? Siap untuk yang sekarang, Bapak. Siap Jadi siap yang siap. sekarang yang ditahan di rutan kelas 2B Bangkalan untuk yang per tahun 2026 itu sudah kasus yang itu, Bapak, yang mengikuti undang-undang yang baru. Jadi kalau narkoba itu yang pengguna itu direhabilitasi, nggak langsung ke sini. Baik, Mas. Satu lagi, Mas. Siap. Dampak dari over kapasitas, Mas. Yang Mas Ahmad rasakan di sini. Izin Bapak tuh dampak overkapasitas itu kadang saya kasihan sama WBB-nya Bapak. Tidurnya kayak ikan pindang gitu Bapak. Apa berdempetan gitu. Pakai kasur, Mas, atau pakai tikar?
Izin Bapak, kalau di sini sama pusat diberikan matras khusus WBB, Bapak. Ada. Oh, nah matrasnya berarti nggak cukup atau matrasnya cukup ya? Siap cukup, Bapak. Oh, Dihitung hanya per jumlah WBB-nya. hanya dempet-dempetan gitu ya karena Siap, hanya banyak kan Mas. tempat. Oke, lanjut Mas. Terima kasih untuk informasinya Mas. Siap, Bapak. Terus berikut role model yang saya pilih yaitu Bapak Nanang Setiawan sebagai mentor saya langsung dan atasan saya langsung di Rutan Basuki Bangkalan. Beliau menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Hutan atau KKPR di Rutan Basuki Bangkalan. Kenapa saya mengambil tokoh beliau? Eh, karena beliau sendiri itu dapat dijadikan contoh tokoh sebagai role model inspiratif, juga dapat dikaitkan dengan core value ASN berakhlak. Di antaranya berorientasi pelayanan, memastikan warga binaan mendapatkan keamanan dan ketertiban selama berada di dalam hutan. Untuk akuntabel, setiap laporan yang beliau laporkan itu selalu didukung data valid, ada dokumentasinya, fotonya, dan jumlahnya sesuai, Bapak. Jadi dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang ada. Yang selanjutnya kompeten, mengikuti uji kompetensi dan terus belajar dan berkembang. Jadi beliau ini meskipun sudah tua tapi tetap kuliah, Bapak, tetap meningkatkan jenjang karirnya, Bapak. Itu. Untuk harmonis, beliau menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, baik itu pegawai ataupun warga binaan dan pihak di luar hutan juga. Jadi ini yang saya maksud tadi, Bapak, yang pendekatan persuasif ke warga binaan itu, nah beliau ini termasuk yang open ke kalau Siap, siap. Baik, baik. melindungi ke warga. Bagus, bagus, Terus bagus. selanjutnya loyal, patuh dan taat pada atasan dan aturan yang berlaku, menjaga integritas, tidak mudah terpengaruh oleh intervensi pihak luar, dan berpegang pada aturan negara. Terus yang selanjutnya adaptif, dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan, khususnya melalui pemanfaatan teknologi. Nah, jadi sikap ini membuat keamanan hutan menjadi lebih aman, tertentu dan efisien. Yang terakhir kolaboratif. Beliau juga melibatkan aparat penegak hukum yang lainnya, Bapak, yang lain instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan Tentara Nasional Indonesia dalam proses koordinasi untuk meningkatkan Oke, bagus, bagus. Dilewat aja yang ini ya. Di skip ini saja. nilai-nilai dasar ASN. Ya, skip. Lalu yang ini masih belum, Bapak. Itu nanti dilengkapi ya. Siap. Siap. Lanjut Mas Ahmad. Bagus. Untuk yang ini bab 3, Bapak, karena ada perubahan tadi itu, maka habis ini saya langsung hapus dulu sebentar. Ini nggak apa-apa. Nanti disesuaikan ya. Siap, saya sesuaikan lagi. Jadi baru sampai di situ Mas Ahmad ya. Siap, karena ganti judul saya hapus Ganti semua, judul ya, Bapak. ya. Oke. Paham saya. Ya, terima kasih Mas Dapat Ahmad. disesuaikan. Segera dilengkapi, disempurnakan. Perubahan judul tidak apa-apa, tapi mengingat waktu juga, Mas Ahmad harus proaktif ya. Karena Siap. minggu depan kan sudah itu ya, Siap, seminar sudah rancangan ya. Siap. Nah, oke. Ada pertanyaan dari Mas Ahmad? Izin Bapak, untuk ada satu sih, Pak, untuk profil lembaga unit kerja ini, apa perlu saya tambahkan struktur organisasi, Ya, Bapak? Perlu. saya lupa malah. Ya, harus ya. Nanti Siap, Pak. tambahkan struktur organisasi dan tandai di mana Mas Ahmad bertugas ya. Siap, Bapak. Ya, di rutan kelas 3B Bangkalan itu strukturnya seperti apa, nanti tandai posisi Mas Ahmad Sandi bertugas ya. Ya, betul. Bagus pertanyaannya. Ada lagi Mas Ahmad? Siap, Bapak. Cukup, terima kasih, Bapak. Cukup ya? Oke. Kita aplaus dulu dong buat Mas Ahmad ya. Mas Ahmad, terima kasih. Silakan untuk di stop share. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman yang lain. Nah, silakan nih. Siapa yang akan uji nyali nih untuk presentasi progres rancangan aktualisasinya? Saya apresiasi Mas Ahmad sudah lengkap ya secara outline
Jadi sudah dari bab 1, bab 2, bab 3 meskipun memang karena kosong-kosong tuh ada penyesuaian untuk perubahan ya. Saya sebetulnya mengapresiasi terkait perubahan tersebut Mas Ahmad. Artinya ada interaksi dengan Pak Mentor ya terkait isu apa yang akan diangkat, kemudian apa yang kira-kira eh, menjadi isu prioritas setelah dilakukan teknik tapisan ya. Selanjutnya Kak Fadila. Kak Fadila kemarin sudah belum ya? Izin saya kemarin sudah Bapak. Sudah ya? Oh, sudah. Yang belum itu Kak Heni ya? Kak Heni belum? Siap, belum Bapak. Boleh punya Kak Heni ya, kita lihat bareng-bareng. Silakan Kak Heni. Sebelumnya mohon izin Bapak, di sini ada warga binaan yang lagi senam, mungkin agak berisik. Oh, nggak apa-apa. Biar saya ikut mendengarkan kebisingan di tempatnya Kak Heni. Seperti apa sih? Nggak apa-apa Kak Heni. Lanjut saja. Izin saya screen Bapak. Silakan Kak. Oke, sudah muncul Kak Heni. Silakan untuk dipresentasikan. Oh ya, sebelum Kak Heni presentasi, Mas Ahmad dan teman-teman yang lain sambil digarap juga PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya termasuk Kak Heni juga sambil digarap PowerPoint-nya. Bagus lagi sebelum seminar itu sudah simulasi ya, sudah simulasi untuk presentasi dengan PowerPoint yang teman-teman buat sehingga bisa menyesuaikan untuk waktunya ya. Kalau misalkan berapa slide yang dibuat, bagaimana teman-teman dengan teknik untuk mempresentasikan, apakah bisa maksimal di 15 menit ya, nanti lebih kelihatan daripada menjelaskan dari laporan ya. Akan mendapatkan gambaran secara waktu di seminar nanti ketika teman-teman sudah membuat PowerPoint-nya. Ya, silakan Kak Hendy lanjutkan. Jadi untuk latar belakangnya seperti ini Bapak. Jadi pertamanya tentang pembentukan Undang-Undang ASN, selanjutnya tentang reformasi birokrasi yang sebelumnya Undang-Undang itu nomor 5 tahun 2014, kemudian berganti menjadi nomor 20 tahun 2023. Betul. Bagus ya. Karena beberapa peserta masih menggunakan undang-undang yang lama ya, Undang-Undang 5 2014. Saya baru mau menyiapkan juga. Yang sudah sekarang digunakan adalah yang 20 2023 kayak dia bagus. Selanjutnya, reformasi birokrasi tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk menetapkan pemerintahan yang responsif, efisien, dan efektif. Selanjutnya, langsung masuk ke pelayanan publik di Rutan Trenggalek yang masih menghadapi tantangan dan menghadapi kendala di bagian ini latar belakang itu Pak, permasalahan dari topik yang saya ambil. Seperti ini, pelayanan publik, pemanggilan pengunjung yang dilakukan secara manual dan masih menggunakan nomor antrian kertas. Yang ini dampaknya adanya tidak keteraturan alur pengunjung, penumpukan massa, serta kekeliruan urutan layanan. Nah, terus soal kondisi tersebut itu sehingga saya melakukan pengadaan mesin nomor antrian otomatis dan yang terintegrasi dengan pemanggilan visual di layar TV. Selanjutnya, ini apabila masalah tidak dibenahi akan muncul dampak negatif yang lebih jauh seperti merugikan nama baik instansi maupun masyarakat, ketidakpastian menunggu, dan menimbulkan konflik secara horizontal antar pengunjung. Setelah ini mempelajari ini, saya ini melakukan pada kesempatan ini saya mengangkat isu ini Bapak, terutama tentang topik pendaftaran layanan kunjungan BPP di Rutan. Tujuannya seperti ini.
mengimplementasikan nilai-nilai ASN, terus mendukung tersedianya data mengenai kualitas pelayanan, mewujudkan gagasan yang kreatif dan solutif untuk menjawab core issue di unit kerja sehingga kegiatan ini memberikan manfaat. Ruang lingkupnya, ruang lingkup rancangan ini mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta. Selain itu, berfokus pada core isu terpilih seperti kurang optimalnya pelayanan. Dengan ruang lingkup ini diharapkan aktualisasi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan fasilitas yang optimal dan mendukung proses pelayanan kunjungan. Gambaran profil, pertamanya profil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan berdasarkan peraturan ini, terus dengan moto GRIA ini yang berarti Rumah Pendidikan Manusia yang Salah, Jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik. Visi dari Kementerian Imipaz, terus misi, dan dari tujuan dari Kementerian Imipaz. Jadi langsung spesifik ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pak. Adalah salah satu unsur pelaksana dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas seperti merumuskan kebijakan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, terus memberikan bimbingan teknis pelayanan, dan fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya lebih berfokus ke profil rumah tahanan. Ini profil rumah tahanan negara kelas 2B Trenggalek. Alamat, visi misi dan moto dari rutan kelas 2B Trenggalek. Selanjutnya ada struktur organisasi. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi mengerucut ke kedudukan dan tugas tiap fungsi jabatan mulai dari kepala rumah tahanan, fungsi subsi KPR, subsi pengelolaan, dan subsi pelayanan tahanan. Terus tugas pokok dari rutan, profil peserta, terus kegiatan, terus role model. Saya memilih role model mentor saya, Bapak. Terus nilai dasar ASN berhak ada 7. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Manajemen ASN dan smart ASN. Selanjutnya ada rancangan aktualisasi. Saya mengambil 3 isu, yakni 1, kurang optimalnya penggunaan website editing dalam meningkatkan pelayanan integrasi secara online di rutan kelas 2B Trenggalek. Jadi isu pertama ini ada website yang mungkin masyarakat kurang tahu, kurang paham, dan kurangnya sosialisasi dari pihak kami dibuktikan dengan ada kotak di mana bisa memasukkan berkas, namun kotak ini tidak terpakai dan kosong. Selanjutnya, isi kedua adalah belum optimalnya manajemen layanan kunjungan warga binaan akibat antrian yang masih manual. Nomor antriannya masih menggunakan kertas, ini sangat rawan untuk hilang, terbawa, terselip, dan tidak dikembalikan, dan mudah rusak. Selanjutnya ada isu tidak tersedianya area bermain di ruang kunjungan tatap muka di rutan kelas 2B Trenggalek. Jadi di ruang layanan kunjungan ini tidak ada area bermain di mana setiap
waktu kunjungan itu terdapat anak kecil, banyak anak kecil, namun tidak ada fasilitas ini sehingga tidak kondusif. Selanjutnya penerapan core isu menggunakan USG, di mana yang mendapatkan prioritas untuk dijadikan isu adalah belum optimalnya manajemen layanan kunjungan BPP akibat antrian yang masih manual. Penyebabnya menggunakan diagram fishbone, menggunakan 4M, material, man, method, dan mesin. Penyelesaiannya menggunakan penerapan mesin antrian digital dan pemanggilan visual layar TV menggunakan untuk meningkatkan ketertiban layanan kunjungan di rutan kelas 2B Trenggalek. Manfaatnya bagi instansi meningkatkan kualitas dan citra, optimalisasi efektif kerja, transformasi digital dan budaya modern atau smart ASN bagi masyarakat atau keluarga pengunjung mendapatkan kepastian urutan layanan, mendapatkan hak sama dan alur pemanggilan yang teratur. Ini metriknya. Kegiatan pertama konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Kegiatan kedua mengidentifikasi dan pemetaan kondisi ruang pelayanan pendaftaran kunjungan. Ketiga adalah sosialisasi dan edukasi penggunaan dengan petugas pelayanan kunjungan. Kelima adalah uji coba atau habituasi di lapangan. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi dan pelaporan. Rekapitulasi nilai dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kak Heni ya. Kak Heni mohon bisa ke atas lagi ya. Teman-teman boleh sambil minum kopi, minum teh boleh ya. Saya juga sambil ngemil-ngemil. Sambil ngemil kue Kak Heni ya. Karena puasanya besok. Kak Heni puasanya hari ini apa besok? Besok, Bapak. Besok ya, sama berarti. Mumpung masih ada waktu buat makan pagi-pagi ya. Silakan. Kalau yang mau sambil ngeteh, ngopi, cemilan-cemilan. Jadi Kak Heni nanti disiapkan untuk dilengkapi seperti Mas Ahmad ya. Sama terkait dengan kelengkapan untuk dokumen laporan rancangan ini. Tadi kan ada di antaranya ada cover, terus ada kata pengantar, daftar isi dan sebagainya. Kalau misalkan mau melihat punya Mas Ahmad, nanti dikontak aja Mas Ahmad ya. Minta file Mas Ahmad ya, di sharing supaya ada keseragaman ya. Karena untuk seminar rancangan nanti harus sudah dilengkapi. Nah, terkait dengan persetujuan juga ya, karena ada tanda tangan Pak Mentor, tanda tangan Pak Kapus, tanda tangan saya di situ. Itu satu. Kedua, nah ini nih. Kedua di latar belakangnya sudah bagus. Sudah bicara dari hal-hal yang umum, kemudian menuki kepada hal-hal yang khusus ya. Nah, silakan ke bawah Kak ini. Nah, sebentar halaman kedua nah halaman kedua ke atas lagi dikit, berarti masih di halaman ini ya. Nah di paragraf ketiga berarti pelayanan publik yang prima di rutan kelas 3B Trenggalek merupakan amanat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun saat ini sistem manajemen kunjungan warga binaan, namanya warga binaan pemasyarakatan itu WBP ya, Kak ini ya. Ya, Bapak, WBP atau warga binaan. Masih menghadapi kendala signifikan. Ayo ke bawah di mana mekanisme pemanggilan pengunjung dilakukan secara manual. Nah ini teman-teman, kita sepakati saja ya, untuk bab 1 ini kita jangan masuk dulu kepada isu yang diangkat ya.
Jadi untuk bab 1 ini masih isu umum aja, permasalahan umum. Kenapa? Jadi ada beberapa penguji yang mempertanyakan ini, mempertanyakan kok sudah ditentukan isu yang terpilih. Sementara kan di bab 1, bab 2 ini belum bicara tentang teknik tapisan ya. Nah, itu saya tahu persis ada beberapa penguji yang mempermasalahkan ini. Jadi sebetulnya tidak salah, tidak salah. Kalau saya pribadi sih boleh-boleh saja, tapi nanti kasihan ke teman-teman ya ketika mendapatkan penguji yang ingin bicara outline-nya tuh runut gitu. Jadi ceritanya tuh runut. Jadi di awal ada pendahuluan ya, latar belakang. Nah, jangan dulu masuk kepada isu yang diangkat. Tapi kalau misalkan masuk kepada deskripsi isu secara umum boleh ya. Permasalahan secara umum boleh. Jangan dulu ya, nanti sama Kak Heni nanti ini dihilangkan dulu ya terkait untuk bicara mesin antrian. Karena nanti isu yang diangkat ini baru dibahas di bab 3-nya gitu Kak Heni ya. Gitu. Dan teman-teman yang lain juga yang kebetulan sama seperti Kak Heni sudah mengangkat isu terpilih di bab 1, mohon untuk sabar dulu ya. Sabar dulu. Tapi untuk beberapa penguji lain nggak masalah ini, nggak masalah ya. Cuman saya khawatir nanti ketemu dengan penguji tertentu, nanti saya juga sering kena teror juga tuh. Bud, kan udah saya kasih tahu gini-gini, nanti seakan-akan saya kebetulan penguji-penguji yang memiliki pendapat agar isu yang pertama ini tidak dimunculkan di bab 1 ini guru-guru saya nih. Jadi saya ya sudah nurut saja lah. Daripada nanti di seminar jadi masalah ya. Paham ya kayak ini ya? Nanti dihilangkan dulu ya. Oke, ke bawah Kak. Dan teman-teman yang lain ya, mohon perhatikan ya. Barusan yang saya sampaikan. Tujuan. Nah, artinya tujuan aktualisasi pun nanti jangan masuk ke yang mesin absen ya. Nah, ini aja. Tujuannya untuk mengimplementasikan, menginternalisasikan, mendukung tersedianya data akurat mengenai teknologi yang menjadi dasar pada menuju dasar itu untuk menjawab core isu. Nah, ini nih ruhnya ada di nomor 4. Mewujudkan gagasan kreatif dan solutif untuk menjawab core isu di unit kerja sehingga hasil kegiatan aktualisasi memberikan manfaat. Nah, ini kan umum nih Kak ini. Ya. Dia belum menukik kepada soal mesin absen kan? Nah, ini udah bagus nih di tujuan ini. Ini tujuan umumnya 1 2 3, tapi tujuan khususnya terjawab di sini bahwa aktualisasi ini adalah untuk menjawab permasalahan ya. Tapi bagus nih kayak ini di sini. Masih secara umum tidak memunculkan isu ya. Bagus yang terus ke bawah Kak. Ruang lingkup. Ya, nanti juga di ruang lingkup ini sudah bagus. Jangan terjebak kepada mesin absen, jangan terjebak kepada isu yang diangkat. Terus ke bawah lagi Kak. Nah, di bab 2 ini sama dengan Mas Ahmad tadi ya. Sama dengan Mas Ahmad. Oke, terus bagus nih ya, cerita visi misi, tujuan ya. Terus nanti masuk kepada rutannya. Masuk kepada rutannya Kak Heni ya di bawah terus. Nah, nih ada gambaran nih. Kalau saya sebagai pembaca jadinya langsung oh ini toh rutan kelas 2B Trenggalek itu gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar narasi tapi ada gambarnya. Oke, terus Kak ke bawah. Oke. Nah, terus. Nih, struktur nih. Nanti tandain ya Kak Heni ya. Tandain, boleh dibesarin dikit nih biar saya kelihatan para pejabatnya. Kak Heni ada di mana Kak Heni? Itu yang mau saya tanyakan Pak, kan ini CPNS ini kan masih rolling, kadang diikut regu pengamanan, kadang di staff gitu nggak Pak? Oh gitu, tapi di rutan kan ya? Di rutan ya? Itu loh, ya. Oke. Hanya berganti, kadang di staff, kadang ikut regu pengamanan. Tapi ada kemungkinan rolling ke subsi pelayanan tahanan dan subsi pengelolaan?
Enggak. Amin, Bapak. Amin. Ya. Nah, terima kasih kalau untuk informasi penting barusan yang Kak Heni sampaikan itu informasi penting. Artinya kalau memang masih ada apa namanya konsep rolling nggak apa-apa ya, nggak usah di. Tapi nanti oleh Kak Heni disampaikannya di presentasi kepada Ibu penguji. Saat ini saya berada di sini, tapi dalam pelaksanaan kami masih mengikuti rolling gitu ya. Nanti sampaikan saja ya, nggak usah ditandain nggak apa-apa. Oke, untuk kasus yang seperti Kak Heni rolling nggak apa-apa. Ke bawah lagi Kak. Terus ya ini penting untuk disampaikan. Nah, profil peserta siap. Penjaga tahanan. Nah ini di Trenggalek seperti apa kondisinya? Gimana, Bapak? Kalau di Trenggalek seperti apa? Seperti yang tadi kaitan dengan jumlah WBP di sana seperti apa? Untuk saat ini jumlah BBP-nya itu 246, Bapak. Kapasitasnya berapa Kak? 208. Jadi over kapasitas. Ya maksudnya over kapasitasnya masih belum begitu berlipat seperti Mas Ahmad tadi ya. Mas Ahmad kan 2 kali lipat lebih ya. Tapi tetap sudah melewati batas kapasitas Kak ini ya. Untuk petugasnya ada berapa Kak ini? Untuk keseluruhan itu 80, Bapak. Tapi untuk regu pengamanan itu sekitar 9 sampai 10. Jadi untuk menjaga 246 itu regu pengamanannya itu 9 sampai 10 orang saja, Bapak. Oh, gantian kan ya? Ada shift Ada pagi, shift siang, ya? malam. Oke. Gimana untuk kondusivitas di sana Kak ini dengan petugas 9 sampai 10 orang dan yang didampingi atau yang diawasi 240 sejauh ini kondusif? Sejauh ini kondusif, aman, Bapak. Tidak Ya. ada gangguan keamanan dan ketertiban. Ya, karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga lebih persuasif Pak Heni ya. Ya, siap. Lanjut Kak. Oke, ini gambar Pak Dedinya nanti dibesarin ya supaya lebih jelas. Nah, Pak Dedi itu Kasubdi tadi ya. Betul, Bapak, Kasubsi pengelolaan. Kasubsi pengelolaan. Siap. Lanjut Kak. Oke, ini terus aja, lewat saja, skip saja. Nah, silakan di dijelaskan Kak ini untuk bab 3 ini. Jadi saya mengangkat 3 isu. Yang isu pertama, kurang optimalnya penggunaan website editing dalam meningkatkan pelayanan integrasi secara online di rutan kelas 2B. Jadi ada website Bapak ini tuh untuk pengurusan CBPB, namun banyak masyarakat atau warga binaan itu yang kurang tahu. Dibuktikan dengan ini ada kota untuk berkas editing, setelah mengisi itu memasukkan berkas, namun kota ini tidak terpakai atau jadi warga itu lebih nyaman, lebih ingin untuk bertemu petugas langsung dan secara manual gitu Bapak. Jadi kayak lebih puas gitu ya? Maksimal. Iya, lebih puas bertemu WPP daripada menggunakan website editing. Selanjutnya tapi tetap dilayani Mbak ya? Siap, tetap Bapak. Oke. Isu yang kedua adalah belum optimalnya manajemen layanan kunjungan warga binaan akibat antrian yang masih manual. Jadi untuk saat ini masih menggunakan nomor ini yang mudah terselip, hilang, terbawa, tidak dikembalikan, Bapak. Dan butuh perawatan. Selanjutnya, isu yang ketiga, tidak tersedianya area bermain anak di ruang layanan kunjungan tatap muka di rutan kelas 2 Trenggalek. Jadi ruang kunjungannya ini hanya kosong, tidak ada
ruang bermain, area bermain di mana setiap kunjungan itu banyak sekali anak kecil yang datang dan membawa mainan. Namun kan tidak boleh masuk ya Pak, mainannya itu harus ditaruh di loker. Terkadang Oke. itu nangis atau tidak kondusif, menjadikan tidak kondusif, berlari-larian ke sana kemari. Oke, tahan dulu Namun sampai di tetap sini Kak, tahan dulu. Untuk yang ini nggak apa-apa ya, sambil belajar, meskipun isu yang diangkat bukan terkait dengan fasilitas bermain anak. Ini kalau kondisi ruangan tunggu di sana, apakah cukup representatif atau sempit atau luas, gimana Kak Hen? ruang tunggu pendaftaran atau gimana Bapak? Nah ini yang digambar ini ruang tunggu. Oh ini mah tatap muka ya? Iya, ini setelah sudah masuk, setelah Setelah bertemu masuk. WPP. Iya, setelah keluarga bertemu WPP ini tuh duduk di sini Bapak. Oh jadi Kalau bareng-bareng pendaftaran, ya? iya, kalau pendaftaran yang saya maksud menggunakan, jadi sebelum masuk sini tuh melakukan pendaftaran dulu Bapak. Melakukan pendaftaran Iya, iya. pendaftaran itu di luar kantor. Oke, Ada kalau ruangan yang di luar, kalau yang di luar dimaksud pintu. tempat bermain itu di sini ya? Iya Bapak, jadi Oh biasanya iya, anak iya. di ruang kunjungan tatap muka. Terus kalau di ruang tatap muka ini ada berapa apa ya? Berapa pasang lah gitu yang diizinkan antara tamu dengan WBP? Jadi ada tiap keluarga yang berkunjung itu ada batas kunjungan sekitar 15 sampai 30 menit. Waktunya ya. Tapi Ya, kalau jadi di ruangan tinggi bergantian. ini Jadi itu kan waktu kunjungan itu kan setengah 9 sampai jam 11. Jadi bergantian Bapak, ada yang mungkin datang jam setengah 9, jam 9 di akhir waktu. Jadi terus bergilir gitu Bapak. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. maksud saya sekali tatap muka itu bisa sampai berapa WBP di sini? Kalau WBP yang dikunjungi bisa 30 sampai 40 dan Wih, jumlah banyak. keluarga pengunjung yang berkunjung itu kan satu keluarga bisa membawa 4 atau 5 orang kan Bapak. Itu bisa tembus Penuh ya? 70 sampai 100. Di ruangan ini? Siap, ya Bapak. Gitu. Saya ngelihatnya kok kecil-kecil aja, ternyata bisa sampai maksimal 100 ya. Itu ide menarik juga sih. Karena kan kalau anak-anak tuh kebutuhannya berbeda ya. Dia bisa bermain di situ dan ke depan ya kenapa tidak ya? Nanti difasilitasi begitu, fasilitasi supaya anak, karena memang untuk anak-anak tidak bisa dihindari dibawa masuk ke ruangan tatap muka ya, apalagi terkait dengan anaknya WBP gitu kan ini ya. Betul Bapak. Oke, nah sekarang ke atas Kak, yang isu yang diangkat yang kedua. Nah ini akan menjadikan pertanyaan ini. Jadi kan yang diangkat adalah kaitan dengan pengadaan mesin antrian ya. Adalah wujud nyata dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. Efisiensi dan efektivitas kerja di mana manajemen nasional akan dengan sistem otomatis petugas tidak lagi membuang energi untuk memanggil manual. Oke. Sebentar. Penggunaan layar TV dan sistem suara otomatis menjamin. Oh, mesin, boleh kasih gambaran mesin antriannya tuh seperti apa? Seperti apa? Itu Bapak yang seperti di bank yang dipencet mungkin keluar antrian 1, antrian kedua, antrian ketiga. Nah, untuk nomor antrian yang lama ini tidak urut lagi Bapak, banyak yang hilang, banyak yang terselip. Jadi kalau menggunakan yang sekali pakai itu kan urut dari 1 mungkin sampai berapa gitu. 1, 2, 3. Dan itu nanti terhubung ke layar-layar televisi yang dipasang begitu. Iya Bapak, jadi di ruang kunjungan ini ada layar TV yang tidak terpakai. Jadi mengoptimalisasikan TV tersebut untuk pemanggilan nomor kunjungan secara visual. Oke, Kak ini. Terima kasih sudah ada informasi ya bahwa ada televisi yang bisa digunakan ya. Bisa digunakan. Nah, terus untuk mesin antriannya seperti apa? Apakah sudah ada atau bagaimana? Untuk saat ini belum ada Bapak.
Nah, kalau belum ada, apakah sudah dibicarakan dengan Pak Mentor? Karena kan nanti aktualisasi KHNI ini adalah terkait dengan pengadaan nih. Seperti apa? Siap, untuk isu ini sudah dibicarakan dengan Bapak Mentor. Apa katanya KHNI? Siap, bisa Bapak, bisa untuk diangkat. Bisa untuk dipilih menjadi core issue. Enggak, maksudnya apakah nanti ada upaya untuk pengadaan mesin ini maksud saya? Mungkin untuk keberlanjutannya Bapak, mungkin dari perawatannya, terus penyediaan kertas dan lain-lain, mungkin nanti dilanjutkan oleh pengelolaan, oleh kantor. Ya, oke. Eh, apakah Kak Heni bisa memastikan selama aktualisasi nanti mesinnya hadir gitu? Diadakan gitu? Insya Allah Bapak. Iya. Gambarannya seperti apa? Saya jadi ini juga. Karena nanti jadi pertanyaan nih. Kan ini pengadaan kan ya, pengadaan. Bisa jadi anggaran misalkan tidak sedikit juga ya gitu ya. Nah, nanti akan seperti apakah ini menjelaskan? Memang nanti di masa habituasi itu ada jaminan gitu bahwa untuk menyelesaikan isu ini ya seiring dengan pengadaan mesinnya gitu. Gimana Kak? Kan sederhananya gini. Nah, ini mengangkat isu ini dan gagasan kreatifnya adalah pengadaan mesin antrian. Nah, terus kata mentor, oke kan, nanti di masa habituasi atau di pelaksanaan aktualisasi, Bapak siapkan mesin ini gitu. Atau seperti apakah ini? Mungkin untuk pengadaannya tetap dari saya sebagai pengangkat isu Bapak, dan untuk keberlanjutannya mungkin nanti kantor gitu Bapak. Dari KHNI maksudnya KHNI yang beli. Gimana? Gimana Bapak? Mohon maaf. Tadi KHNI bilang pengadaannya dari saya, maksudnya dari KHNI. Mungkin hanya simpel mesin biasa itu Bapak yang keluar kertas gulung itu. Tapi kan lumayan kan harganya? Berapa harganya tuh Kak? Sudah tahu belum? Sudah mengecek Bapak, Berapa? 200 mungkin Bapak, sekitar segitu. 200.000? Ya Bapak. Oh itu? Ya oke lah, terlepas lah ya. Eh, kalau misalkan 200.000 itu rencananya akan apa, dibeli oleh KHNI gitu atau oleh unit KHNI? Punten? Mungkin saya Bapak sebagai pengangkat isu ini. Luar biasa. Luar biasa. Eh, ya, idenya bagus ya, idenya bagus. Tapi maksud saya gini, kan ini untuk kepentingan dinas ya, untuk kebutuhan organisasi. Kalau memang harganya tidak mahal gitu ya, ya menurut saya untuk keperluan apa kelancaran di antrian dengan harga mesin yang 200.000 itu relatif murah ya. Nah ini sampaikan juga kepada Pak Mentor Kak ini ya, jangan sampai Kak ini mengeluarkan dari kocek sendiri gitu ya. Apa sudah didiskusikan juga? Kira-kira Pak Mentornya seperti apa responnya ketika memang harus dilakukan pengadaan gitu. Gimana Kak ini? Siap, sudah berdiskusi Bapak. Lalu? Terus ia setuju untuk mengoptimalisasikan ini untuk pengawasan nomor antrian ini. Oke, ya oke lah. Oke. Saya, ya, yang penting saya sudah dapat gambarannya. Lanjutkan Kak Heni ke bawah ke teknik tapisan. Nah ini Kak Heni yang tabel teknik tapisan USG yang Kak Heni gunakan ini sering menjadi pertanyaan ya.
Ini Anda bagaimana cara mengisi ya, mengisi nilai untuk masing-masing aspek urgensi, seriousness, dan growth. Nah ya, nah, hati-hati, sekali lagi jangan pernah menjawab bahwa ini diisi sendiri ya, jangan ya. Ini saya isi sendiri Pak, nggak boleh ya. Karena memang seharusnya untuk mengisi nilai ini adalah berdasarkan survei ya, berdasarkan wawancara juga boleh ya, diskusi dengan teman-teman. Nah itu nanti jangan pernah menjawab ini diisi sendiri. Kira-kira waktu mengisi ini seperti apakah ini? Apakah ada diskusi dengan teman-teman dan Pak Mentor? Siap ada Bapak untuk mengangkat mana yang isu yang menjadi prioritas. Ya, ya seperti itu ya. Ini adalah hasil survei ya di unit kerja kami, Pak, gitu. Berdasarkan hasil survei muncullah angka-angka ini ya. Dan nanti kayak ini sampaikan ada berapa responden atau ada berapa orang yang mengisi survei untuk pengisian USG-nya ya di ketiga isu ini ya. Lanjut kayak ini. Nah ini bisa dibesarin lagi, nggak kebaca ya? Yang diagram fishbone-nya. Oke. Sedikit lagi Kak, sedikit lagi. Oke, nah sekarang udah jelas nih. Yang dimunculkan di kepala ikannya ini isunya ya, bukan gagasan kreatifnya Kak ya. Kalau optimalisasi layanan kunjungan warga binaan melalui digitalisasi sistem antrian, ini gagasan kreatifnya. Tapi kalau diagram fishbone ini digunakan untuk mencari akar permasalahan. Jadi yang muncul di sini permasalahannya. Tadi isunya apa tadi? Yang nomor 2 tuh pindahkan ke sini ya. Jadi yang dimunculkan isu bukan gagasannya. Ini kalau ini gagasan kayak ini paham? Siap paham Bapak, Paham ya? nanti diputarkan. Diganti ya, sip. Karena ini udah jadi JPEG ya, susah diganti. Untuk materialnya, penggunaan nomor antrian kertas yang rawan rusak dan terselip. Tidak ada kebijakan internal yang mendorong perubahan. Nah, hati-hati nih menempatkan akar permasalahan apa namanya di setiap aspek ya. Nah, kira-kira kebijakan internal ini masuk ke mana nih? Masuk ke mesin, masuk ke material, masuk ke metode. Oke, oke. Kemudian SOP digitalisasi belum terrealisasi secara optimal, masuk ke metode. Oke. Proses manual masih berjalan paralel dengan digital. Petugas belum. Hati-hati ya. Saya tadi melihat beberapa tipe ya kayak ini. Belum, ini mah bahasa kayak ini di rumah ya. Belum ya. Jadi ada beberapa tipe yang tadi harus kayak dicermati ya, diperbaiki ya. Termasuk yang ini, mengoperasikan sistem digital. Minimnya role model penggerak digitalisasi di unit kerja. Belum adanya mesin pencetak nol. Oke. Aplikasi dianggap rumit. Oke, nggak apa-apa ya. Cuman ini koreksinya adalah diganti gagasan kreatif menjadi isu ya. Silakan ke bawah lagi kah ini. Nah, ini ya kecilin lagi, kecilin. Oke. Sebelum kepada manfaat, kah ini ke atas lagi. Ke atas lagi. Ini ada deskripsi terkait dengan matrik di atas ya. Deskripsi terkait dengan matrik di atas. U-nya kenapa? Oleh Kak Heni dijelaskan. S-nya kenapa? G-nya kenapa ya? Jadi diagram fishbone ini kemudian setelahnya oleh Kak Heni dideskripsikan ya, dideskripsikan. Dengan merujuk pada akar penyebab maka gagasan kreatif. Nah, ini berdasarkan analisis di atas maka dapat bahwa akar penyebab dari isu tersebut
yang adalah belum adanya mesin. Nah, ini kurang menggambarkan ya di paragraf yang setelah matrik ini kurang menggambarkan apa namanya penjelasan dari tabel matrik ya. Nanti oleh Kak Heni lebih digambarkan lagi. Kalau bisa dirinci kenapa U-nya sampai dengan nilai 14 gitu ya. Kenapa seriousness-nya sampai dengan nilai 5 ya, sorry bukan 14, 5. Kenapa growth-nya sampai dengan 5 ya. Jadi nanti ditambahkan ya di sini Kak Heni ya. Untuk penjelasan matrik diagram pistonnya. Oke ya, kalau yang penyelesaian core issue saya kira cukup. Ke bawah lagi Kak. Ke bawah lagi. Ini Kak. Nah, ini matrik rancangan aktualisasi. Identifikasi isu. Nah, ini. Jadi belum optimalnya fasilitas layanan kunjungan warga. Belum optimalnya fasilitas layanan kunjungan warga binaan masyarakat. Nah, ini nih isu ini nih nomor 2 ini yang di input di kepala ikannya ya. Belum optimalnya fasilitas layanan. Oke. Isu yang diangkat belum optimalnya layanan. Nah, ini ya tipe-tipenya masih banyak ya. Pendaftaran ya oleh Kak ini nanti diperbaiki. Gagasan pemecahan isu, penerapan mesin antrian. Oke, ke bawah Kak. Nah, ini bagus nih, sudah masuk kepada tahapan kegiatan ya. Kegiatan pertama, konsultasi dan koordinasi dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi ya. Nah, ini untuk kegiatan disingkat aja kayak ini ya. Langsung menukik kepada kata kunci. Kata kunci. Kata kuncinya di kegiatan. Ini bisa diedit nggak? Bisa langsung diedit nggak? Bisa, Bapak. Bisa. Nah, kata kuncinya adalah usulan rancangan kegiatan. Nah, di sini ya. Usulan rancangan kegiatan. Untuk tahapannya menyampaikan laporan gitu. Nggak apa-apa, bagus di tahapan menemui mentor di ruangannya, melakukan konsultasi. Nah, ini melakukan konsultasi. Saya kira nomor satunya dihilangkan saja kayaknya ya. Nah, karena menemui mentor itu sudah satu paket lah dengan konsultasi ya. Jadi tidak usah diceritakan menemui mentor di ruangan. Jadi langsung kepada melakukan konsultasi terkait isu yang diangkat ya. Meminta arahan aja ya ini. Jadi meminta arahan. Meminta arahan mengenai rancangan. Oke. Nah, nanti outputnya disesuaikan. Di tahapan kegiatan ini outputnya apa saja ya. Nah, yang satu berarti dihilangkan juga yang nomor satu nih. Output yang pertama ya. Oke. Nah, kalau ini boleh banget nih kalau ini untuk keterkaitan substansi mata pelatihan ya. Di tahapan kegiatan pertama yang konsultasi dengan mentor ini satu berorientasi pelayanan, oke dapet. Lalu akuntabel dapet. Terus kompeten dapet. Terus ke bawah lagi Kak. Nah, nanti ini dipisah kayak ini ya, dipisah. Maaf ke atas lagi. Ke atas lagi. Untuk tahapan kegiatan pertama, apa saja aspek berakhlak yang menjadi fondasinya. Untuk tahapan kegiatan kedua juga apa saja ya. Bisa jadi seluruh aspek yang 7 tuh masuk, bisa jadi juga tidak, tergantung bagaimana analisis Kak Heni ya. Jadi nanti ini dipisah. Gimana caranya? Nomor 2-nya bisa nggak diturunkan nih yang tahapan kegiatan. Nah, coba turunkan di enter. Terus turun gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti setiap tahapan itu bisa jadi berorientasi pelayanannya ada 2 kali ya. Melakukan konsultasi terkait isu yang diangkat, ada berorientasi pelayanan, kemudian
meminta arahan pimpinan mengenai rancangan atau draft rancangan juga masuk berorientasi pelayanan. Maka yang ke bawah kita ke bawah kayak ini, kita ke bawah yang rekapitulasi terus ke bawah yang rekapitulasi. Nah, jadi untuk berorientasi pelayanan ke itu kan kegiatan kan, ke ini menunjukkan kegiatan. Aspek core value berakhlak berorientasi pelayanan di sini nilainya jadi 2 ya. Jadi 2. Jadi tidak satu seperti ini karena ada 2 tahapan kegiatan begitu. Paham kan ya? Terus sama dengan aspek yang lainnya, misalkan akuntabel, kita cek oleh Kak Heni untuk tahapan kegiatan pertama aspek akuntabel masuk nggak? Oh, saya kira masuk semua ya. Terus tahapan kegiatan kedua meminta arahan masuk nggak? Masuk. Jadi nilainya ya 2 begitu ya. Gitu. Oke, Kak Heni paham ya? Oke, sekarang ke ke bawah. Nah, ini terima kasih nih sudah ada penjadwalan lah ya, sudah ada penjadwalan. Kalau untuk kegiatan pertama ini di minggu ketiga ke-4 Februari, minggu ketiga ke-4, oke ya, Maret berakhir di ke bawah lagi kayak ini. Ya, siap. Itu saja saya kira ya, nanti oleh Kak Yani dilengkapi ya, dilengkapi dan hasil diskusi kita barusan diperhatikan oleh Kak Yani begitu. Ada pertanyaan Kak Yani? Siap, cukup Bapak. Cukup ya? Oke, terima kasih. Kita aplaus ya buat Kak Yani. Silakan Kak Yani stop share, perbaiki laporan rancangan aktualisasinya, dan untuk PowerPoint-nya sudah coba dibuat atau belum? Izin belum Bapak. Nah ya, dibuat juga untuk PowerPoint-nya karena minggu depan sudah masuk ke seminar rancangan ya. Wah ini kayaknya waktunya bisa buat 1 orang lagi nih. Yang belum nih, siapa yang mau presentasi? Siapa nih yang belum? Oke, oke. Oke, kalau gitu kita Mas Royan belum ya? Mas Royan ya? Halo Mas Royan. Tapi izin belum Bapak. Oke. Bisa share screen ya Mas Royan ya. Kita lihat progres punya Mas Royan bersama-sama ya. Masih mute Mas, masih mute. Suaranya belum kedengar. Saya izin share screen Bapak. Siap. Terima kasih. Oke, langsung saja Mas. Langsung saja dijelaskan ya. Baik Bapak, izin menjelaskan untuk bab 1 ini ada penjelasan terkait aparatur sipil negara secara umum. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara, menekankan pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Kemudian di paragraf ketiga membahas tentang pelatihan dasar CPNS sebagai syarat untuk menjadi PNS 100%. Selanjutnya di sini membahas tentang rutan atau rumah tahan negara sesuai dengan penempatan tugas saya di rutan kelas 2B Magetan. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari rancangan aktualisasi yaitu peningkatan penggeledahan pemeriksaan pengunjung melalui banner dan penyediaan alas kaki pengganti pada rumah tahanan negara kelas 2B Magetan. Selanjutnya tujuan yang pertama mewujudkan PNS yang berintegritas, nasionalisme, profesional, dan terpuji sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
1945, menjadikan PNS yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan nilai berakhlak, kemudian memenuhi salah satu syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS golongan 2 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selanjutnya bab 2, profil instansi, yaitu yang pertama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai salah satu kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang mengurusi bidang imigrasi dan bidang pemasyarakatan di Indonesia. Kementerian IMIPAS ini dipimpin oleh Bapak Menteri Dr. Andes Agus Andrianto SHMH sejak tanggal 21 Oktober 2024. Kementerian IMIPAS ini dibagi menjadi beberapa UPT pelaksana teknis, yaitu Lembaga Pemasyarakatan, kemudian Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, dan Rumah Detensi Imigrasi, serta kantor imigrasi yang menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Untuk visi dan misi Kemen IMIPAS, yaitu visinya terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan untuk stabilitas keamanan yang tangguh menuju Indonesia Emas tahun 2045. Misinya membentuk peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum, mendukung penegakan hukum, melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, serta melakukan tata laksana pemerintahan yang baik. Kemudian ada nilai-nilai organisasi, yaitu prima, profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel. Selanjutnya yang kedua ada profil rutan kelas 2B Magetan, merupakan salah satu UPT di bawah kantor wilayah Kemen IMIPAS, kantor wilayah Jawa Timur, yang dibangun pada tahun 1952 di atas lahan seluas 4.680 meter persegi dengan letak geografis 1.500 meter di atas permukaan laut. Kemudian rutan kelas 2B Magetan memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pembimbing dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Kemudian ada tugas pokok fungsi organisasi unit kerja. Sebagaimana diketahui, Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga binaan pemasyarakatan. Dalam perjalanannya, pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan, baik dari aspek organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana. Dengan segala keterbatasan yang ada, hal tersebut disadari sebagai faktor yang menyebabkan kinerja Rumah Tahanan Negara kelas 2B Magetan tidak optimal. Kemudian ada visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Yang pertama, visi menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, misi menegakkan hukum dan HAM, mengembangkan pengelolaan masyarakat dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas, dan melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan. Nilai organisasi yang pertama, profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel. Kemudian ada struktur organisasi di mana rutan kelas 2B Magetan dikepalai oleh Bapak Ari Rahmanto, AMDP SHMH sebagai kepala rutan. Kemudian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Bapak Andi Setiawan SH, Kasubsi Pelayanan Tahanan Bapak Galugo Sakti STRPAS, dan Kasubsi Pengelolaan Ibu Erlin Widiana Hartono Sarjana Teknik. Kemudian ada tugas Kepala Seksi Satuan Pengamanan Rutan. Tugas utamanya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan tugas utamanya melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan,
Kemudian kepala seksi pengelolaan, tugas utamanya yaitu mengurusi bidang keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga rutan. Di sini ada profil saya. Kemudian tugas pokok yaitu melaksanakan orientasi dan pengenalan tugas dan fungsi rutan kelas 2B Magetan, menjaga pintu, menggeledah orang, pegawai, tahanan atau BPP baru, dan memeriksa barang dan meletakkannya pada tempat yang disediakan, menjaga pos di menara atas dan kontrol keliling beranggang, dan memeriksa keluar masuk kendaraan yang melewati pintu. Dia nilai dasar ASN berakhlak. Di sini ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian ada materi manajemen ASN dan SMAK ASN. Kemudian pada bab 3 rancangan aktualisasi. Di sini pada poin pertama, isu pertama yaitu belum tersedianya panik button pada sel isolasi sebagai pendukung keselamatan warga binaan. Kondisinya yaitu pada kamar isolasi warga binaan, yaitu warga binaan yang mengalami sakit Bapak, yaitu TBC, itu dilakukan isolasi. Nah, di sana belum ada panik button. Fungsi dari panik button ini yaitu sebagai pendukung keselamatan warga binaan apabila ada warga binaan yang urgent dalam masalah kesehatan mungkin, atau juga masalah keselamatan bagi dirinya. Kemudian untuk isu yang kedua, saya mengangkat belum adanya kaca pengaman pada lubang intip P2U sebagai penunjang keselamatan petugas, yaitu pada pintu utama itu terdapat lubang intip. Nah, itu kalau di PT saya, di kantor saya itu masih pelindungnya hanya berupa